Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Anargia dari kelas 4C dengan NIM 444-322-0094. Di sini saya akan mengolah data dari data biostatistik pencernaan ikan kelas 4C. Langsung saja di sini kita akan hitung nilai RGL-nya dengan cara sama dengan itu GL per TL. Terus kita enter. Sini kita klik kolomnya, kita klik 2 kali. Nah, lalu kita hitung nilai rata-rata RGL dengan cara average. Terus kita blok seluruh nilainya, Ctrl Shift bawah Enter. Terus kita cari nilai STDF atau standar deviasi dengan cara sama dengan STDF. Terus kita blok seluruh nilai RGL-nya, Ctrl Shift bawah juga Enter. Nah, kita tampilkan diagram atau grafik batangnya dengan cara kita blok rata-rata RGL dan nilainya. Terus kita ke insert. Sini diagram batang. Nah, kita klik yang ini. Lalu kita select data. Kita edit horizontal axis label. Kita klik nilai. Enter. Kita OK. Lalu kita klik tanda tambah ini. Terus error bar. Terus di sini kan ada tanda panah ini. Kita klik more option. Lalu kita klik custom. Terus specify value. Positif dan negatif error value-nya kita ubah ke nilai STDF. Terus bawahnya juga kita ubah ke STDF, enter, terus kita OK. Nah, dari diagram ini kita dapat menentukan bahwa ikan tersebut masuk ke kategori ikan herbivora, omnivora, ataupun ikan karnivora. Bisa kita katakan ikan omnivora, ikan herbivora apabila nilai RGL-nya ini lebih besar sama dengan 3. Sedangkan apabila ikan omnivora nilai RGL-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan RGL kurang dari 3. Apabila ikan dikatakan karnivora apabila nilai rata-rata RGL-nya itu kurang dari 1. Nah, di sini kan nilai rata-rata RGL yang kita dapatkan dari ikan nilai ini kan 4,14 ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa ikan nilai yang kita amati atau kita bedah ini adalah ikan herbivora. Lalu kita lanjutkan ke sheet 2. Nah, di sini ada daftar organisme yang kita dapatkan dari usus ikan yang kita bedah. Kita hitung di sini kan ada nilai N, NI, O, OI, dan NI kali OI dan IP. Pertama kita hitung nilai N-nya. N kecil sama dengan sum. Terus dari ini Acnantes SP dari ikan 1 sampai ikan 34. Ctrl Shift kanan, terus Ctrl kita lepas kanan terus sampai ikan 34. Udah, terus kita enter. Lalu kita ke kolom ini kita klik 2 kali. Nah, cara nyari N besarnya ini adalah jumlah dari N kecil. Jadi kita bisa cari sama dengan sum. Terus kita ke atas, Ctrl Shift bawah, kelebihan. Nah, enter. Kita dapatkan nilai N besarnya adalah 115. Lalu kita cari nilai NI. Nilai NI itu dengan cara nilai N kecil yang di sebelah kiri ini per nilai nilai N besar. Nah, di sini kita enter. Nah, kita jadiin persen dulu. Kita gunakan 2 angka di belakang koma. Lalu kita klik 2 kali. Karena nggak bisa, itu karena nilai penyebutnya atau yang bawah ini belum dikunci. Nah, kita kunci dengan cara kita dolarin di AJ-nya ini. Dolar, enter, lalu kita coba ulang. Nah, baru bisa. Terus kita masuk ke nilai O kecil.
dengan cara klik sama dengan found. Terus kita seperti tadi di sini sampai ikan ke 34. Nah, terus kita enter. Lalu kita klik 2 kali. Nah, terus kita ke nilai O besar I kecil sama dengan O yang kecil yang di sebelahnya per jumlah ikan. Di sini kita menggunakan 34 ikan. Jadi kita tulis 34 terus enter. Terus kita ke bawah. Nah, terus kita jadiin persen. Seperti tadi kita ambil 2 angka di belakang koma. Lalu kita cari nilai NI kali OI. Ini kan tinggal kita kaliin aja. Nah, cara klik NI-nya. Terus kali tanda kalinya itu shift 8 atau bintang. Terus kita klik OI-nya, enter. Lalu bawah. Nah, ini kita gunakan bilangan desimal atau pecahan biasa dengan cara kita ubah ke general. Terus kita ini ingin mencari nilai NIOI. Nah, cara sama dengan sum seperti tadi. Lalu kita blok seluruh nilai data NI kali OI. Enter. Lalu kita ke nilai IP. Cara nyari nilai IP ini sama dengan nilai NI kali OI yang di sebelahnya per nilai NIOI yang di bawah jumlahnya. Nah, sama seperti tadi, pasti ini nggak bisa dikebawahin. Kita caranya seperti tadi juga, kita tinggal kunci di bawahnya ini dengan cara kita dolarin. Enter. Lalu kita klik bawah, kita jadiin persen. 2 angka di belakang koma. Nah, dari nilai ini kita mau jadiin diagram pie atau chart pie dengan cara di sini, terus studi pie. Nah, terus kita select data, kita masukkan nama-nama organisme yang ada di sini, dari sini. Nah, kita enter, terus kita OK. Nah, di sini kan udah kelihatan ya nama-nama dari organismenya. Terus kita klik tanda tambah, terus kita ubah dulu dah yang biar kelihatan lebih jelas. Nah, terus ke data tabel, data label, terus kita ke data sellout. Nah, dari diagram pie ini kita bisa tahu bahwa ikan tersebut apa sih makanan pokok atau makanan utamanya, apa makanan pelengkapnya, makanan tambahannya. Dapat diketahui dari jumlah atau jumlah dari nilai IP di nilai yang data kita cari ini. Apabila nilai IP lebih besar dari 40%, itu adalah makanan utamanya atau makanan pokok. Sedangkan apabila nilai IP-nya itu lebih besar sama dengan 4% dan kurang dari sama dengan 40%, itu dikatakan sebagai makanan pelengkapnya. Dan apabila nilai IP-nya itu kurang dari 4%, itu maka dikatakan dapat dikatakan sebagai makanan tambahan dari ikan tersebut. Nah, di sini kan kita lihat nilai terbesar dari makanan atau organisme yang dimakan dari ikan seluruh sampelnya adalah quadrigula, yaitu nilainya 31% dan disusul oleh Osciatoria, nilainya 11%. Nah, dari tadi yang saya sampaikan kan apabila nilai IP-nya itu lebih besar sama dengan 4% dan kurang dari sama dengan 40%, maka itu sebagai makanan pelengkap. Jadi keduanya ini kan salah dua dari lebih besar dari 4% dan kurang dari sama dengan 40%. Jadi kedua mikroalga ini atau organisme ini adalah sebagai makanan pelengkap
Ya, saya ulangi. Dari sini kedua organisme atau mikroalga ini, Quadrigula dan Oscillatoria, merupakan makanan pelengkap karena nilainya itu kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 4% dan kurang dari sama dengan 40%. Sedangkan contohnya ini pada Oscillatoria merupakan makanan tambahan karena nilai IP-nya ini kurang dari 4%. Terus makanan pokok atau makanan utama dari ikan nila yang kita bedah ini apa? Karena di sini tidak ada nilai yang lebih besar dari 40%, maka di sini kita tidak tahu makanan dari di sini yang kita temukan ini organisme ini bukan merupakan makanan pokok atau bukan makanan utamanya. Terus makanan utamanya itu apa? Karena ikan yang kita gunakan atau kita jadikan sampel merupakan ikan budidaya atau ikan hasil pemeliharaan ini. Jadi kita tahu kan ikan budidaya atau ikan hasil pemeliharaan di kolam itu merupakan ikan yang dikasih makan menggunakan makanan utamanya itu pelet supaya mengejar pertumbuhan lebih cepat. Jadi makanan utamanya itu pelet. Di sini kan hanya daftar organisme saja yang ada di ususnya. Pas kita ngolah data di nama-nama pakan itu, kita menghapus pelet. Di sini juga nggak ada pelet, jadi di sini nggak ada jumlah atau persenan dari si pelet itu. Jadi si makanan utama di sini tidak ada. Apabila kita menggunakan ikan atau sampel dari alam atau dari perairan bebas, kemungkinan besar makanan utamanya itu dapat berupa mikroorganisme atau mikroalga. Tapi kalau misalnya kita gunakan sampel atau ikannya itu dari ikan budidaya atau ikan yang dipelihara dengan makanan utamanya adalah makanan utamanya adalah pelet, maka kita temukan itu pasti makanan utamanya adalah pelet, nggak mungkin mikroorganisme dan mikroalga seperti ini. Nah, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.